Habib Ajami itu ada Habib Ajami. Gurunya Hasan Basri. Hasan Basri itu ulama besar. Hasan Basri juga begitu. Menunggulah tepi sungai. Tak lama datang Habib Ajami. Ya Imam, mau kemana? Aku mau nyebrang sungai. Nunggu perahu belum lewat. Imam yang ngajar saya yakin sama Allah, tawakal kepada Allah. Betul? Kalau begitu, ayo Imam ikut saya. Tangkap guru itu, bawa nyebrang sungai. Mohon maaf nih, jangan tak percaya. Dalam kitab disebutkan, bukan hanya Nabi Isa bisa begitu. Ulama-ulama umat Nabi Muhammad SAW banyak macam itu. Terkejut gurunya itu dibawa nyebrang sampai ke seberang sana. Gurunya tertegun dengan muridnya. Ya Habib Ajami, kau belajar dengan aku. Aku ni diberi Allah ilmu banyak, tapi yakin sedikit, kata dia. Sedangkan kau ni ilmu tak sebanyak aku, tapi yakin kau mengalahkan aku, kata. Hati-hati, jangan nak cuba tenggelam kita. Ini kan kisah aja nih. Nyata ni wali Allah. Ya, ada pak wali-wali di antara kita ni. Ya pasti si wali murid lah. Ya, wali murid belum tentu wali Allah. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan tausiah yang berhubungan dengan Ramadan, saya ingin mengingatkan ya bahwasanya ibadah ini di dalam rumah Allah ini kita ada tata tertibnya, ada aturan. Ya, tadi saya datang kepingin masuk pintu di mihrab, tapi terkunci. Akhirnya mutarlah saya lewat pintu. Lewat pintu ramai orang salat depan pintu. Ya, tolong jamaah pahamkan agama. Jangan meletakkan diri kita ibadah di tempat orang lewat. Nah, ya. Memang dalam sebuah hadis dikatakan kita dilarang jangan melewati di depan orang salat. Lebih baik berdiri 40 tahun kata Nabi kalau kita lewat di depan orang salat. Pilihannya lebih baik berdiri. Itu artinya kita dilarang jangan melintas depan orang salat. Tetapi ada tetapi itu. Orang yang salat pun jangan menyusahkan orang melintas. Itu. Ya. Nah, jadi jangan letakkan diri kita sehingga menyusahkan orang lain. Nah, setelah adzan semuanya salat sunnah. Begitu salat ramai depan pintu. Orang tak bisa lewat. Apa mungkin orang berdiri depan pintu nunggu selesai salat? Itu. Jadi tolong pahamkan. Ini depan banyak kosong masih. Lengang tadi saya lihat. Jauh lagi mutar itu kosong itu. Di pintu sana ramai. Nah, saya tadi hampir ya melintas depan orang salat itu. Dia duduk, saya pikir sudah selesai. Pukul tangan gini saya pun lewat. Kata dia. Udah susah kan. Untung tak keluar pukulan 7. Udah. Lebih susah saya. Jadi tolong pahami, agama itu mudah, cuma jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Nah, semoga kita semakin paham dengan agama Allah SWT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit saja saya menghimbau. Ya, nanti kita belum di sini kita baru bab wudu, belum masuk bab salat. Ya. Jadi macam ini ada pengajian, kena pengajiannya itu 2 pekan sekali.
14 hari sekali. Makanya agak lama selesai. Untuk mencapai bab salat dia lumayan mengguyur. Ya, nanti insyaAllah masuk bab salat dibahas panjang lebar. Ya, dibahas panjang lebar. Jadi kita kalau tidak majlis taklim, kalau kita baca buku, nanti ngambil kesimpulan sendiri. Itu yang berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita membaca buku, memang bukunya benar, tapi kadang-kadang tanpa kita belajar, ada guru, kita ngambil kesimpulan sendiri pun juga keliru. Ya, jadi agama itu indah. Ada sebuah masjid, ni ya, di Pontianak ni lah. Ya, jadi jamaah saya itu salat di masjid itu. Nah, kemudian dalam salat tadi rukuknya lama rukuknya. Jamaah saya bilang, saya kan Ustaz sujud baca tasbih 11 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi 11 kali. Belum lagi diangkat kepala. Nah, akhirnya dia mengeluh. Apakah memang dianjurkan seperti itu? Jadi pertanyaannya begitu jamaah itu. Ya, dianjurkan seperti itu kalau salat sendirian. Kalau berjamaah tergantung jamaahnya. Kalau dia reda boleh. Itu pun jamaah mahsurin, jamaah intern yang kita paham betul. Kalau dipanjangkan dia reda, itu boleh. Tapi kalau masjid di pinggir jalan banyak orang mampir, orang tak kenal siapa imam. Tapi begitu orang masuk ke masjid itu, rukuknya lama, sujudnya lama. Dia tasbih kan 3 kali standar. Setelah 3 kali nunggu lama betul. Si makmum berkata hati, aku dah 3 kali tasbih ni, tambah lagi, belum lagi diangkat. Makmum yang awam pun berkata dalam hati, apa dibaca imam tanda gitu. Orang awam kan gitu. Ya, apa dibaca imam ni kok panjang betul. Nah, ternyata imamnya ini belajar dengan buku. Belajar dengan buku. Nah, Nabi kan bilang, dia baca hadis, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Khalik waktu sujud, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Dia pun baca doa panjang-panjang. Dia tak tahu makmum ni gelisah di belakang. Nah, itu namanya belajar dengan buku. Ya, kita lihat hadis yang lain. Ada pertimbangan lagi. Ada hadis yang lain. Mu'adz bin Jabal jadi imam. Ya, Mu'adz bin Jabal jadi imam. Salatnya salat Isya. Ya, salat Isya. Nah, kerana panjangnya surah yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal, lalu ada seseorang di belakang ini, dia mufaraqah atau mufaraqah. Nah, memisahkan diri dengan imam. Begitu memisahkan diri dengan imam, dipandang oleh sahabat yang lain, maka saf pun kosong, dia meninggalkan itu. Ketahuan, satu keluar, meninggalkan jamaah. Dia rukuk sendiri, i'tidal sendiri, salat sendiri, salam sendiri, terus dia keluar. Yang Mu'adz bin Jabal masih baca surah. Jadi selesai salat, disampaikanlah dengan Mu'adz bin Jabal tentang orang yang memisahkan diri. Kata Mu'adz, mungkin dia munafik. Apa? Mungkin dia munafik, memisahkan diri. Sampai ke kuping dia, marah dia. Ya, marah dia. Akhirnya berita ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampailah berita kepada Nabi. Nabi panggil Mu'adz. Siapa imam kata Nabi? Mu'adz.
Panggil Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, hai Mu'adz, kau telah buat fitnah. Kenapa kau tidak baca wasyamsi wa duhaha atau wa duha wal laili idza saja atau surah yang lain? Berarti standar tu isyak, jangan lebih daripada itu. Ya. Nah, karena di belakang itu kata Nabi, pertama ada dzul hajah, orang yang punya hajat, setelah salat ada keperluan. Yang kedua al-marid, orang yang sakit. Yang ketiga orang yang tua renta. Yang keempat ibu-ibu yang dibimbangkan tangisan anaknya. Jadi dulu perempuan turun juga ke masjid. Kau punya anak kecil, bawanya anaknya itu, anaknya nangis lagi salat. Nah, maka dipercepat kata Nabi. Jadi kau berjamaah standar. Nah, jadi begitulah kita belajar. Belajar ada guru yang mengarahkan kita biar sempurna pemahaman. Jangan ibadah menurut hawa nafsu. Kalau kau salat sendiri kata Nabi, liman sya, silakan. Lima syikta kata, terserah kau. Mau berapa lama? Mau 5 menit sujud? Boleh tak? Boleh. 10 menit? Setengah jam boleh sujud. Kau salah sendiri. Ya, biar sampai hitam kening. Tempelkan lama-lama di tempat sujud. Tak masalah. Kita ini mohon maaf tak ikut Nabi SAW. Aku umat Nabi, tapi cara ibadah kita ngambil kesimpulan sendiri. Nah itu makanya hati-hati. Saya mohon maaf, dia bukan kita curiga, tidak boleh jadi dia menyalahi sunnah Nabi. Nabi kalau salat berjamaah standar, tasbihnya berapa kali? 3 kali saja. Nabi tak pernah lebih dari 3 kali. Kalau berjamaah, surahnya Nabi panjang, surahnya pendek. Tapi kalau Nabi salat sendirian, Aisyah yang bilang. Kata Aisyah bilang, kalau aku lihat Nabi salat di rumah, salat malam, surah Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah, sambung Ali Imran. Kata sahabat, mungkin gak sujud nih, rukuk nih, sambung lagi surah An-Nisa. Setelah itu baru Nabi rukuk. Itu salat sendiri. Sujud Nabi berapa lama? Orang baca kata Aisyah sekira-kira 50 ayat. 50 ayat itu Bapak Ibu kalau bacaannya tartil 10 menit. Jadi Nabi sujudnya 10 menit. Yasin berapa ayat? 83 ayat. Itu baca tartil 15 menit. Kok dipotong 50 ayat berarti 10 menit. Nabi rukuk sujudnya sendiri 10 menit. Tapi kalau berjamaah tasbih 3 kali. Ini ndak orang ramai panjang-panjang di rumah, wallahu alam. Jadi katanya bohong. Di rumah surahnya tak jauh tuh, inna a'tainakal kautsar sama qul wallahu ahad. Kenapa kau surah inna a'tainakal kautsar? Aku nak cepat pergi ke pasar. Itu kata dia. Tasbihnya cepat, tapi kau berjamaah panjang-panjang. Tanya diri kita, kau salat ini untuk siapa? Untuk orang atau untuk Allah? Itu tanya. Jadi betulkanlah niat, pahami insya-Allah. Semoga tidak ada fitnah di antara kita. Ya, itu indahnya ilmu Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita dengan iman. Ya, iman ini kunci ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Allah panggil iman, Allah tak panggil ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam. Dah. An-nasiyah, nas an-nasiyah, banyak lupa, maka diingatkan. Tak cocok untuk puasa Ramadan. Apalagi Allah hendak panggil ya bani Adam kutiba alaikumusiyam. Anak Adam ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi khusus dipanggil dengan iman.
Kenapa iman? Orang yang beriman siap memenuhi panggilan Allah. Sedikit pun tak ada keberatan. Memang Ramadan ini berat. Bagi orang yang tidak terbiasa, berat. Tapi bagi orang yang beriman, ringan. Makanya kuncinya iman. Iman ini bisa mengantarkan ibadah salat menjadi orang yang baik. Iman ini bisa mengantarkan orang berzakat menjadi orang yang dermawan. Iman ini bisa mengantarkan orang pergi haji sadar hidup sementara, tak lama kembali kepada Allah dengan baju ihram itu. Nah, puasa Ramadan ini apa? Insya Allah orang beriman akan mengantarkan puasa Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Kan akhir Ramadan ini apa? Finishnya, finalnya, la'allakum tattaqun. Agar kau menjadi orang yang bertakwa. Nah, itulah iman dulu. Iman perbaiki, benarkan iman, semua ibadah akan ada buahnya. Nah, bagaimana memupuk iman ini? Inilah. Nah, ngomong beriman. Iman itu sadar ada Allah. Itu iman. Kok percaya enggak? Kok percaya adanya Allah? Percaya. Banyak yang begitu. Tapi tanya dia, sadar enggak kok adanya Allah? Susah mau jawab tuh. Jadi iman itu keyakinan yang terhujam dalam hati dan sadar dia ada. Itu dia. Bagaimana menumbuhkannya? Pahami tauhid Bapak Ibu. Kalau ada tauhid, iman kuat. Nah, kalau tak ada tauhid, insya Allah ibadah semuanya terpaksa semua. Ya, dah kita alami itu dah. Betulkan bahwa iman dengan tauhid. Di mana letak tauhid itu? Dalam kalimat yang pendek. La ilaha illallah. Tadi kita baca la ilaha illallah. Itu kita kaji sifat 20 tu. Muaranya ke mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak keluar daripada itu. Makanya sahabat tidak disuruh ibadah salat dulu, enggak. Sahabat tadi suruh puasa Ramadan, tidak. Sahabat tadi suruh zakat, tadi suruh haji. 13 tahun pasca Mekah, Nabi mengajak sahabat pahamkan kalimat la ilaha illallah. Nah, insyaallah ini saya sampaikan bulan-bulan ni, mengingatkan dan mengingatkan jangan sampai tak belajar ilmu tauhid. Kerana ini pondasi, ibarat pohon di akar. Pohon, Bapak Ibu, kalau akarnya tak kuat gimana? Tumbang dia, kena angin habis, roboh dia. Makanya kunci ibadah itu iman. Kalau ada iman, ibadah kuat. Cobaan datang kuat, terpaan angin bisa tegar dia. Tapi kalau bawahnya tak kuat, pondasi tak kuat, ibadah lemah. Begitu masuk azan maghrib, salat. Selesai salat baru duduk istirahat. Isya azan lagi. Kata dia. Azan lagi. Tadi azan lagi. Pernah enggak begitu? Pernah ke sering? Sampai kapanpun begitulah Bapak Ibu ibadah kita itu. Kalau pondasi akalnya tak kuat. Apalagi masuk Ramadan ni kau iman tak kuat. Udah mikirkan, aduh besok lapar lagi ni. Mau cepat-cepat ya buka. Tak lama 2 jam sekali mandang jam. Apalagi orang pemakan. Pemakan berat ni puasa Ramadan. Yang suka ngemel tu bang, 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan. Ini mohon maaf ni, ini sehari-hari kita bahas ni. Tauhid hari-hari kita hadapi. Cobaan hidup, ibadah semuanya bergantung kepada iman. Di mana letak iman? Ni Nabi SAW bersabda, kata Nabi dalam hadis yang sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang, kata Rasulullah. Yang apa? Baru sadar kita kan, ternyata iman bertingkat-tingkat. Ada 70 iman. A'laha syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tinggi iman, kau memahami tiada Tuhan kecuali la ilaha illallah, kata Nabi paling tinggi. Yang paling rendahnya mana? Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah iman menyingkirkan gangguan dari jalanan.
Ya, hati-hati. Bapak ibu keluar di jalan, jumpa paku menempel pada sebongkah kayu, kita lihat, adalah kita abaikan. Itu iman terendah tu. Ayo, jangan main-main dengan iman. Iman terendah tu. Jumpa gangguan di jalan, kita ambil, kita singkirkan. Tidak ada yang menyuruh. Iman yang bilang datang dari Allah tu. Kalau bapak ibu abaikan, iman terendah tak dapat. Apa iman yang tertinggi? Iman yang tertinggi, la ilaha illallah. Kekuatannya ada. Tak sadar adanya Allah. Datang musibah dengan izin Allah, selamat musibah dengan izin Allah, datang penyakit dengan izin Allah, lepas penyakit dengan izin Allah, kesempitan datang dengan izin Allah, kelapangan datang dengan izin. Udah tenang lagi tu. Siapa yang begini, insya-Allah meninggal nanti la ilaha illallah, matinya husnul khatimah. Nah, siapa yang iman macam ini, bawa puasa Ramadan, insya-Allah buahnya dapat. La'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa dapat buahnya. Salat dapat buahnya, jadi tawadu. Zakat jadi orang dermawan dia. Haji sadar dia mau mati. Lengkap semua itu mah. Jadi ada iman ni, Masya Allah, buahnya muncul. Ramadan, insya Allah mudah-mudahan bapak ibu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Nah, apa tu takwa? Sempurna iman kita, menyadari Allah tu ada. Akhirnya kita berhenti maksiat. Takut kita maksiat. Kalau tak ada takwa, aduh, hidup ini jadi gelap. Ini saya sampaikan pendapat daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ad-dunya zulmatun wa syirajul lahu at-taqwa." Dunia ini gelap bapak ibu. Tidak ada penerangnya kecuali takwa. Siapa hidup tak berbekal takwa, salah jalannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada bekal takwa, terjadilah apa yang terjadi. Ya. Jadi kalau kita tengok ni cerita ni pernah saya sampaikan waktu Maulid. Ya. Bapak ibu belum dengar di sini ya. Untuk khusus jemaah sini saya sampaikan. Ini kisah Nabi Isa alaihissalam ditemani seseorang, tapi minta izin dulu. Ya Nabi Allah, bolehkah aku menemani engkau dalam perjalanan? Kata Nabi Isa, kalau kau ikut aku, banyak susah daripada senangnya. Ada makan kita makan, tak ada makan kita puasa. Dia bilang apa? InsyaAllah, mudah-mudahan aku kuat ikut engkau. Ya, ikutlah, jalanlah dengan Nabi Isa. Nabi Isa bawa kuih makanan, tapi tak banyak, terbatas. Kemudian dalam perjalanan itu sekian jam, akhirnya perut lapar. Panggilan kampung tengah. Udah lapar tu, makanlah. Kata Nabi Isa, aku ada bawa roti, kita makan. Nah, berapa orang dia? 2 orang. Rotinya 3 potong. Nabi Isa makan sepotong, tamu tadi makan sepotong, sisa 1 potong. Makanlah, selesai makan, masing-masing 1 potong, sisanya dibungkus lagi dengan Nabi Isa, diletakkan di situ. Pergilah dia ke sungai, cuci mulut, minum. Dulu kan sungai kan airnya berjernih, di arah bebatuan. Ya, Timur Tengah itu kan di arah bebatuan, jadi airnya jernih, minum. Kemudian Nabi Isa kembali lagi ke tempat temannya itu. Dilihat Nabi Isa, makanan tidak ada hilang, yang sisa 1 potong. Nabi Isa tanya dengan kawannya tu, mana roti 1 potong ini? Nah, dia bilang, la adri, aku tak tahu. Padahal depan dia tu, Pak. La adri, aku tak tahu. Dulu roti kan mahal, makan susah. Aku tanya, kau tak tahu, kau duduk di sini. Aku tak tahu. Kemana pergi roti itu? Nah, baiklah kata Nabi Isa, kita lanjutkan perjalanan. Lanjut lagi perjalanan. Nah, kemudian dalam perjalanan tadi itu ketemulah sebuah sungai.
Nah, ketemu sebuah sungai, akan menyeberang sungai. Nabi Isa bilang, yuk kita nyeberang sungai. Terkejut dia. Gimana cara menyeberang sungai? Perahu belum lewat. Kita jalan, kata dia. Nah, kan dia Rasul, Nabi, bisa nyeberang sungai. Jangankan Rasul, pernah dengar nama Habib Ajami? Nah, itu kalau dalam zikir itu kita fatihahkan. Thumma ila rawasi silatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'al turuqi khususan hadrati sultan awliya wa azam kutubil alamin syekh Abdul Qadir Jailani wa syekh Abdul Qasim bin al-Baghdadi wa syekh Habibil Ma'ruf Bikarhi wa syekh Habibil Ajami. Habibil Ajami itu ada Habib Ajami, gurunya Hasan Basri. Hasan Basri itu ulama besar. Hasan Basri juga begitu, menunggulah tepi sungai. Tak lama datang Habib Ajami. Ya Imam, mau kemana? Aku mau nyeberang sungai, nunggu perahu belum lewat. Imam yang ngajar saya yakin sama Allah, tawakal kepada Allah. Betul? Kalau begitu, ayo Imam ikut saya, tangkap guru itu, bawa nyeberang sungai. Mohon maaf nih, jangan tak percaya. Dalam kitab disebutkan, bukan hanya Nabi Isa bisa begitu, ulama-ulama umat Nabi Muhammad SAW banyak macam itu. Terkejut gurunya itu dibawa nyeberang sampai ke seberang sana, gurunya tertegun dengan muridnya. Ya Habib Ajami, kau belajar dengan aku. Aku ni diberi Allah ilmu banyak, tapi yakin sedikit, kata dia. Sedangkan kau ni ilmu tak sebanyak aku, tapi yakin kau mengalahkan aku. Hati-hati, jangan nak cuba tenggelam gitu. Ini kan kisah aja nih. Apakah lagi Nabi Isa, umat Nabi Muhammad banyak begitu. Apalagi Malik bin Dinar. Malik bin Dinar jalan, dituduh dalam perahu dia mencuri uang dalam perahu, kerana penampilannya tidak meyakinkan. Memang ciri-ciri kayaknya seperti dialah yang ambil uang itu. Akhirnya dipitnah, suruh keluar daripada perahu, dibuang ke laut, berjalan di atas laut. Tertegun orang semuanya. Ternyata ini wali Allah. Ya, ada pak wali-wali di antara kita ni. Ya pasti si wali murid lah. Ya, wali murid belum itu wali Allah. Kembali kepada kisah Nabi Isa tadi. Nah, Nabi Isa membawa orang tersebut nyebrang ke sungai. Ketakutan dia melangkah seperti menginjak pasir, menginjak air sungai itu. Sampai di seberang, nah, duduk dah kita. Duduk, kata Nabi Isa. Aku beritahu kau ya, aku tanya lagi kau ni. Demi Allah yang melihatkan mukjizat kita bisa nyeberang di atas sungai sampai ke sini, aku tanya kepada engkau, siapa yang makan kuih aku satu potong tadi? Kan apa? Mukjizat dimunculkan untuk meyakinkan dia ni. Tetap jawabannya sama. Apa jawabannya? La adri, kata dia. Aku tak tahu, kata dia. Luar biasa. Nah, kemudian jalan sampai keesokan harinya, lapar pun, mau makan, roti udah habis. Nabi Isa duduk terpandang kepada binatang rusak. Tahu rusak? Sama anak-anaknya bermain. Dipanggil anak rusak, "Hei anak rusak, sini, datang." Begitu datang, pas depan Nabi Isa dibaringkan, disembelih, dipotong dengan Nabi Isa, kemudian dihidupkan api, dibakar. Daging bakar kan nyaman. Sekarang ni Pak, semuanya serba bakar. Ayam bakar, yang bakar lebih asik sekarang. Jadi dulu pun pakai bakar. Itu cara yang paling mudah. Udah matang daging ini, daging rusak ini, makanlah dia. Makan, anak rusak kecil, habis. Tinggallah tulang-tulangnya, puing-puing tulang-tulangnya. Dikumpulkan Nabi Isa tulangnya di satu. Nah, Nabi Isa pun peganglah tulang tadi. Qum biiznillah, bangunlah kau dengan izin Allah. Bangun lagi jadi anak rusak semula.
Jadi ini istilahnya bukan khurafat, dia merasakan kenyang itu dua-duanya, kemudian muncul lagi dari tulang kembali jadi anak rusak. Kata Nabi Isa, demi Allah yang menunjukkan mukjizat dari tulang kembali menjadi anak rusak, aku tanya yang kedua kalinya, siapa makan roti aku semalam tu? Tapi di luar dugaan jawabannya sama, la adri, kata dia, aku tak tahu. Luar biasa. Dah, kata Nabi Isa, jalan kita, jalan. Berjalan lagi, kemudian istirahat di bawah pohon. Kau nampak tak kerikil di sana itu? Nampak, kelihatan. Ambilkan kerikil sebanyak-banyak. Ambilkan kerikil, batu-batu besar-besar ini. Ada yang segenggam, letakkan di sini. Pandang ya, baik-baik. Dia bilang, Nabi Isa bilang, pandang baik-baik. Dia pegang kerikil dia, Pak. Kun zahaban biiznillah, jadilah kau emas dengan izin Allah. Jadi emas. Kawan terbelalak matanya. Emas, kata dia. Kata Nabi Isa, ini emas asli, ini yang terbaik ini. Allah beri kita. Wah, senangnya dia. Aku dapat bagian, dapat, tenang ya. Dapat. Dibagilah 3 bagian. 3 bagian. Sepertiga untuk engkau, sepertiga untuk aku. Itu sepertiga lagi. Ini untuk yang makan roti aku semalam. Apa Pak? Itu cerdasnya Nabi itu. Langsung spontan, akulah yang makan, kata dia. Udah ngaku ada. Aku yang makan. Ingin dapat tadi, ingin dapat emas yang banyak, akhirnya ngaku dia. Akulah yang makan roti kau kemarin tu, kata dia. Kata Nabi Isa, aku dah tahu dah kau makan. Cuman aku mau kau jujur mengungkapkannya sebenarnya. Ingat, kau bohong tu diketahui oleh Allah, kata Nabi Isa. Kata Nabi Isa, udah, sampai di sini kita berpisah. Kau tak perlu menemani aku lagi. Lalu emas tu macam mana? Kata dia, ambil untuk kau semuanya. Senang tu, udah ambil emas. Udah macam-macam pikiran dia tu dah. Ya, macam-macam pak pikirannya. Untuk itu, untuk ini macam-macam. Nabi Isa dah tinggalnya. Lagi ngitung-ngitung pak, dia pun istirahat. Begitu nyadar belum terlelap tidur, datang 2 perampok. Dah, kata dia, ini emas kasihkan aku. Waduh, udah pikir kusut dapat mati aku ni. Perampok datang 2 orang. Kata dia bilang, supaya dia dapat bagian, kau perampok, aku pun perampok juga, kata dia. Dengan aku perampok juga. Kalau begitu kita bagi adil lah, bagi 3. Nanti perampok tadi berdua dia. Jadi masing-masing sepertiga lagi, balik lagi sepertiga. Kembali lagi sepertiga, dapat dia. Kalau tidak ngaku sebagai perampok, mati kena bunuh dia. Akhirnya udah dihitung masing-masing sepertiga, perut pun lapar. Pimpinan perampok menyuruh anak buahnya, dia ambil kerikil sedikit emas tu, kau pergi ke pasar beli makanan. Pergilah ke pasar. Pimpinan perampok bilang sama teman Nabi Isa, bagaimana kalau kita bagi 2 saja gitu. Kata teman Nabi Isa, bagaimana caranya? Itu anak buahku, nanti aku bunuh ya dia. Gampang aku bunuh dia, mudah. Setelah itu kita bagi 2. Boleh, kata teman Nabi Isa. Itu lebih senang lagi, banyaknya lebih hebat, dapatnya lebih banyak. Yang berjalan beli makanan, pikirnya kotor juga, makanannya dibubuhi racun. Dia mau dapat semuanya lagi. Makanan dibubuhi racun dengan harapan dapatlah emas semuanya. Beli makanan udah, beli racun bungkus bawa, udah letakkan dengan kawan tadi, pimpinannya sama teman Nabi Isa. Makan, kata dia. Belum sempat makan, pimpinan perampok itu mengeluarkan pisau, tikamnya pak, tak, mati yang beli makan itu. Dah aman dah, tenang kau, kata pimpinan perampok.
ngomong dengan teman Nabi Isa ni. Sekarang kita bagi dua. Okey, kata bagi dua. Bagi dua. Setelah bagi dua, masing-masing tempatnya tenang. Nah, kita kaya. Sekarang kita makan. Ya, sekarang kita makan. Makanlah. Tak lama makan, mulai bergetar badan, keluar buih dari mulutnya. Tak lama darah yang keluar. Habis. Setelah itu game dulu. Berakhirlah hidup dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah dia kepada Allah. Dan terletak emas masih utuh. 3 orang meninggal di situ. 2 hari berikutnya Nabi Isa lewat dengan pengikutnya 7 orang Hawariyun itu. Lewat, Nabi Isa bilang sama Hawariyun, terpandang mayat, emas masih utuh, mayat bergelimpangan. Kata Nabi Isa, hadhihi dunya fahdharuha. Inilah dunia, hati-hati dengan dunia, kata Nabi Isa alaihissalam. Kayak-kayaknya Bapak Ibu, cerita ini sederhana kan? Sekarang sama. Sama. Siapa tak ada takwa, hak orang hak dia. Ya, hati-hati. Ya, bagi pejabat Pak, main pulpen Pak, pertangan ya, 2 miliar masuk rekening. Ya. Dosalah pejabat, yang main bawah ya tu Pak. Kita juga itu pedagang, kau tak ada takwa, oh, hati. Yang jual ikan apa? Nampaknya jual ikan ni mudah, banyak bohong tak orang. Aduh, semuanya kau tak ada takwa. Polisi tak ada takwa, pegawai negeri tak ada takwa, petani tak ada takwa, pejabat tak ada takwa. Habis, hancur semua dah. Tak bisa dia harapkan. Saya dulu masih ingat ya, waktu saya masih tinggal di Gang Mubarak, kami ada surau. Sound sistemnya udah rusak Bapak Ibu. Kepingin ganti yang bagus. Ternyata ada bantuan dari kelurahan untuk rumah ibadah. Pergi saya waktu itu. Nah, berapa sound system waktu itu? Udah lama tu dah. Saya hitung semuanya dengan salonnya, dengan amplifiernya, lengkap semua 6 juta. Toa tak diganti. Karena toa masih bagus, cuman soundnya itu masih udah jelek sudah. Dipanggillah kami ke kelurahan. Kebutuhan kita 6 juta untuk sound itu. Cuman disodorkan kwitansi 10 juta. Gimana Pak? Sama. Itu saya ngalami sendiri itu. Disodorkan kwitansi 10 juta, tapi kebutuhan kita cuma 6 juta. 4 juta itu kemana? Wah, saya bilang sama Pak RT, dah lebih baik kita terus sambil kita subhan. Ya, kita ikut campur jadi seolah-olah kita bersekongkol dengan dia. Itu kelurahan, belum kecamatan, belum mendapatkan kabupaten, bupati, wali kota, belum gubernur, belum presiden. Allahu a'lam bishawab. Saya ulang, makanya kalau tak ikut Nabi Muhammad SAW, maka hancurlah kita ni. Maka Ramadan ini, insya-Allah, kalau betul Ramadan, mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa takwa ni. Takwa itu sadar adanya Allah, tak berani kita buat maksiat. Ya, ini indahnya ini. Ya, mudah-mudahan enggak pejabat kita pun sama. Ya, sama. Profesi apapun kita ini, kalau tak ada takwa, kita bisa melenceng salah jalan. Nah, semoga saya berharap ini Ramadan ini luar biasa penatarannya Pak. Jadi orang yang baik, kalau kita bertakwa, insya Allah orang sayang dengan kita. Orang takwa tak ada kedengkian, perbuatannya baik, dia jujur, dekat dengan orang yang saleh, insya Allah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kau nak jadi keluarga Nabi, jadi orang yang bertakwa. Keluarga Nabi ini ada 2, satu dengan nasab, gen. Yang mana tu? Itu tadi yang Habib tu. Itu gennya Pak.
gennya ada tetesan dari Rasulullah SAW. Maka ini keturunan Nabi secara fisik. Nah, tapi kita pun jangan berkecil hati. Kita bisa jadi keluarga Nabi. Yang kedua, kullu taqin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa, dia termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan pasti kita dekat dengan Rasulullah jadi hari kiamat. Bapak Ibu bayangkan, sekarang memang pikirkan, mau dekat tak dengan Nabi di hari kiamat? Itu. Kalau kepengen dekat dengan Nabi, diakui Nabi selaku umatnya, betulkan ibadah kita ini. Mudah-mudahan membawa dalam kehidupan kita sehari menjadi orang yang baik, tak lagi melanggar hukum Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.